Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di part 5. Nah, soal untuk kelas 7 ini berbeda dengan soal yang kelas 8 sama 9. Di sini adalah wancana ya. Jadi wancana ini supaya kalian memang benar-benar mempelajari apa yang ada di dalam sebuah teks gitu ya. Nah, di sini jadi ada pengaturan jarak tanaman dan teknik ubinan pada tanaman balik. Jadi di sini ada sensus penduduk adalah sensus yang dilakukan untuk menghitung jumlah penduduk dengan berbagai karakteristik. Sensus penduduk di Indonesia dilakukan 10 tahun sekali untuk mendata seluruh penduduk Indonesia. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, jumlah penduduk di Indonesia adalah sebanyak 270.203.917 jiwa. Persebaran penduduk menurut jenis kelaminnya terdiri dari 50,58% atau 136.661.899 adalah penduduk laki-laki dan 49,42% atau 133.542.018 adalah penduduk perempuan. Nah, pada tahun 2020 itu rasio jenis kelamin penduduk Indonesia sebesar 102, artinya terdapat 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Dari rasio jenis kelamin sensus penduduk adalah sebagai berikutnya. Jadi, pada tahun 1971 itu kalau rasionya laki-laki 97, maka artinya apa? Yaitu 97 laki-laki untuk 100 perempuan. Begitu juga seperti ini ya, 99% 99 laki-laki untuk 100 perempuan. Nah, pada tahun berapa sih meningkat ya? Pada tahun 2000 ya, jelas ya. Pada tahun 2000 dia 100 laki-laki, 101 laki-laki untuk 100 perempuan. Nah, di sini kita bisa langsung baca aja berdasarkan informasi pada wawancara tersebut, beri tanda checklist di kolom benar atau salah. Nah, pernyataannya berdasarkan hasil sensus penduduk di Indonesia dari waktu ke waktu, jumlah penduduk laki-laki selalu lebih banyak daripada perempuan. Oke, selalu lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Padahal kenyataannya adalah dari 1971 sampai dengan 1990 bahwa laki-laki ini lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan. Maka pernyataannya adalah salah gitu ya. Nah, selanjutnya di nomor berikutnya perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki berdasarkan sensus 2020 adalah 50 banding 51. Nah, pada tahun sensus 2020 itu kita lihat ya di sini adalah 50,58% itu adalah untuk laki-laki. Yang dimana 50,5% ini sebenarnya itu bisa kita bulatkan menjadi 51% gitu ya. Atau enggak 50 aja deh, nggak apa gini. Nah, sedangkan untuk yang perempuan gitu ya, ini totalnya adalah 49,42% gitu ya. Yang mana per 100 berarti ini perempuan. Nah, kalau misalkan kita bulatin menjadi berapa? Ya udah 49 gitu loh. Bukan dia 50. Maka jelas ya, ini pernyataannya salah, bukan 50 banding 51, tetapi dia perbandingannya adalah 51 berbanding dengan 49, maaf ya, 49 dengan 51 karena yang di sini disebutkan yang perempuan terlebih dahulu, maka perempuan yang harus ada di depan gitu ya. Makanya pernyataan salah. Oke, selanjutnya adalah berdasarkan informasi pada wawancara tersebut berilah tanda centang atau checklist ya di kolom benar. Nah, ini yang ketiga, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Jawa Timur hampir sama banyaknya. Kita lihat Jawa Timur gitu ya. Di Jawa Timur, nah mana nih Jawa Timur? Nah, Jawa Timur nih. Jawa Timur itu rasionya 100 ya. Rasio 100 itu maksudnya apa? Ya berarti 100 laki-laki berbanding dengan 100 perempuan. Nah, berarti ini seharusnya tepat, bukan hampir lagi, tapi pas ya. Maka jawabannya salah. Seharusnya dia pas. Kalau pas baru benar gitu ya. Nah, selanjutnya jumlah penduduk laki-laki di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat sama banyaknya. Nusa Tenggara Timur ya, Nusa Tenggara Timur sama Nusa Tenggara Barat sama banyaknya. Sama banyaknya tadi ya. Rasionya 100, maka 100 laki-laki untuk 100 perempuan. Dia sama banyak ya, sama-sama 100. Maka pernyataan adalah benar. Oke. Nah, sekarang ke wawancara yang kedua gitu ya. Di sini pengaturan jarak tanam dan teknik ubinan pada tanaman padi. Di sini kalian bisa baca terlebih dahulu, maka diberi waktu misalkan 1 menit gitu ya. Oke. Ini bisa di stop juga videonya untuk mempersingkat waktu kita. Nomor 22, pengaturan jarak tanam dan teknik ubinan pada tanaman padi gitu ya. Jadi jarak tanaman padi menentukan produktivitas tanaman padi, baik kuantitas, jumlah, rumpunan tanaman per hektar.
jadi maupun kualitas pertumbuhan tanaman padi. Nah, kombinasi antara pertimbangan ilmiah untuk mencapai hasil terbaik dan pertimbangan teknis agar mudah, murah, dan sesuai keinginan petani menyebabkan terjadi keanekaragaman penerapan jarak tanam di lapangan. Nah, jarak tanam dari berbagai ukuran mulai dari tegel 20 x 20, 25 x 25, 27,5 dikali 27,5, dan 30 dikali 30, hingga pola jajar legowo dengan berbagai variansinya kini banyak diterapkan. Nah, ubinan adalah luasan yang umumnya berbentuk persegi panjang atau persegi yang dipilih untuk mewakili suatu hamparan tanaman yang akan diduga produktivitasnya hasil tanaman per hektar tanpa pematang ya. Jadi tanpa pematang. Nah, dengan cara membagi hasil kilogram per ubin dikali faktor 10.000 meter kubik gitu ya. Persegi maksudnya, dibagi luas ubinan persegi. Nah, berbagai orientasi pertanaman dan jarak tanam yang sering dipraktikkan petani di lapangan memiliki dasar pertimbangan ilmiah gitu ya. Kepraktisan, konsistenan, peraturan, dan estetika. Disarankan ukuran ubinan terbaik yang bervariasi dengan jarak tanaman itu memiliki konversi hasil ubinan. Jadi gini, bentuknya itu kalau misalkan jajar logo ini padi nih ya. Ini padi. Ini misalkan luas tanahnya 1 hektar gitu ya. Nah, nih ubin-ubinannya ya, ini ada lagi di sini gitu, dengan jarak 25 cm. Sini ada lagi, di sini ada lagi gitu ya. Tentunya jaraknya misalkan 25 cm. Ini jarak antara ininya nih, namanya padinya ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat nih pertanyaan yang berdasarkan informasi pada one channel tersebut, beri tanda checklist gitu ya di kolom komentar. Kita harus lihat terlebih dahulu tadi caranya adalah dengan cara menimbang hasil kilogram ubin. Berarti produktivitas ubinan gitu ya, ubinan dikali dengan 1000 meter kubik gitu persegi dikali dengan luas ubinan. Nah, seperti ini ya. Nah, berhubung di sini 1 hektar are itu kan, kalau misalkan 1 hektar are gitu ya, 1 hektar are itu berarti hampir 100 juta ya, 100 juta, bukan hampir ya, tapi tepat 100 juta per luas ubinan. Nah, luas ubinan ini nanti kita hitung. Berarti kalau misalkan 25 kali 25 itu kan jadi 625 ya. Sekarang kalau yang 20 kali 20 ya 400. Nah, untuk jumlah rumput padi di lahan seluas 1 hektar ya dengan jarak tanam 25 lebih banyak dari jumlah ubinan dengan ukuran 400 kali 400. Nah, ini jawabannya adalah salah. Jadi seharusnya jumlah ubinan itu akan lebih banyak nantinya, walaupun perkiraan jaraknya seperti ini gitu ya, lebih besar. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Misalkan untuk 1 hektarnya 24 dikali dengan 25. Nah, 24 dikali 25. 0, sini 2 ya. 28, 10, jadi 100. Di sini 10, di sini 1, 5. Jadi 600 ya, ini 600. Yang kedua ini juga 600. Nah, kalau tadi aja untuk yang jawaban pertama ini dia yang ubin itu lebih banyak, seharusnya si tanaman padi lebih banyak, maka jelas kalau misalkan ada jumlah ubinannya sama, dia jadi jumlah rumput padi terus lebih banyak. Nah, oke, ini jawabannya adalah tepat ya. Oke, kita lanjut lagi. Semakin dekat jarak tanaman padi untuk luas lahan yang sama, semakin banyak juga rumpunan padi di lahan tersebut. Oke. Semakin jarak dekat tanaman padi untuk lahan yang luas ya, ini benar ya. Nah, selanjutnya semakin dekat jarak tanaman tegel pada ubinan, semakin besar faktor pengalih konversi hasil ubinan ke produktivitas. Nah, ini juga benar. Oke. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.